Baik teman-teman semua, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan atas izin kita semua, kegiatan pembekalan kuliah kerja nyata atau KKN angkatan ke-49 gelombang kedua bersama ini kita buka. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala sesuatu yang kurang berkenan. Nasrul minallah wa karim wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, demikianlah kegiatan pembekalan KKN angkatan ke-49 gelombang 2. Kita bersama-sama akhiri kegiatan pembukaan dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, acara selanjutnya langsung saja pada pembekalan. Materi akan langsung disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor 2, Ibu Rida Respati MT. Kepada Ibu Rida kami persilakan. Sebelumnya kami memohon kepada seluruh teman-teman untuk membuka videonya sebelum Ibu Rida memberikan materi untuk kegiatan KKN Angkatan ke-42. Baik, kami persilakan Ibu Rida. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini Ibu ingin menyampaikan atau menjelaskan untuk pekerjaan fisik yang akan dilakukan nanti di lapangan, ya. Jadi untuk mahasiswa KKN yang semester ini, yang gelombang kedua, yang tadi dijelaskan bahwa mahasiswanya hanya berjumlah 30 orang. Sebenarnya kemarin dengan Ayahanda Rektor untuk gelombang kedua ini, karena jumlahnya cuma 30, beliau inginnya, karena gini, KKN itu kan akbar ya, harusnya mahasiswa yang ngikutin kegiatan tersebut banyak gitu. Kemarin beliau hampir tidak setuju nih untuk mengadakan KKN dengan jumlah mahasiswa hanya 30 orang. Tapi setelah dikasih penjelasan bahwa kemarin ini mahasiswa yang tertinggal di gelombang 1 dan mereka ingin ujian akhir, akhirnya beliau mengizinkan ya sudah dilaksanakan untuk KKN gelombang kedua untuk tahun angkatan 49. Sebelumnya untuk pekerjaan fisik, Ibu hanya ingin menjelaskan untuk pekerjaan fisik yang kita lihat sebentar. Kelihatan nggak di layarnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Terlihat. Kelihatan, Bu. Jadi di sini kita ingin membuat box cover, ya, box cover atau orang umum biasa sebut itu jembatan, tapi kita bikin dari tulangan dan coran beton, ya, bukan dari pasangan batu. Nah, kenapa kita ingin membuat box cover ini? Karena jembatan ini kan sebagai penghubung, ya, intinya. Jadi karena sekarang yang ada, ya, itu jembatan yang ada ini kondisinya tidak layak pakai, ya, karena pondasi bawahnya itu udah tergerus dan udah lepas, gitu. Pondasi bawahnya udah tergerus dan sudah, sehingga di sini memang kita ingin, nah ini kalau kalian bisa lihat, ini kan udah lepas nih pondasi bawahnya. Nah, karena pondasi bawah ini udah lepas, sehingga jembatan ini ditutup, gitu. Jembatan ini ditutup dan tidak bisa digunakan sebagaimana peruntukannya,
ya, tidak bisa digunakan sebagaimana peruntukannya. Sehingga kita mengambil kesimpulan dari pihak pimpinan bagaimana untuk KKN tahun ini atau gelombang kedua ini untuk pembangunan box culvert yang menuju ke gedung kampus 2 gitu. Jadi posisinya ini letaknya di kampus 2 di Jalan Anggrek Lingkar Luar seperti itu. Nah, ini pun sebenarnya hasil kerjaan KKN yang tahun-tahun yang lalu gitu. Karena mungkin termakan usia dan tergerus oleh air yang ada di bawah sehingga kemampuan dari konstruksinya ini sudah tidak layak pakai lagi gitu. Kita tutup jembatan ini karena takutnya mengkhawatirkan untuk pengendara mobil yang melewati badan jalan jembatan tersebut gitu, sehingga daripada terjadi kecelakaan yang kita tidak inginkan, akhirnya kita tutuplah jembatan yang ada ini gitu. Nah, keberadaannya seperti yang Ibu bilang tadi bahwa pembangunan ini akan kita lakukan di kampus 2 seperti itu. Nah, untuk kegiatan fisiknya nanti ya, untuk yang kegiatan lainnya mungkin dengan LP2M ya, untuk yang lainnya Ibu hanya ingin menjelaskan tentang yang pekerjaan fisiknya. Nah, untuk yang alat kita gunakan sebenarnya kita nanti ada menyewa ekskavator karena kita harus membongkar bangunan jembatan yang ada itu, yang rusak itu gitu. Nah, kita berpikir kalau kita menggunakan tenaga manusia, minta tolong adik-adik mahasiswa nih misalkan nih untuk menggodam ataupun menghancurkan jembatan tersebut akan membutuhkan waktu lama dan beresiko gitu. Akhirnya kita putuskan ya udah kita sewa ekskavator untuk membongkar jembatan yang ada seperti itu. Nah, untuk bar bender ataupun bar carter ini sebenarnya kalau orang punya alatnya dia akan menggunakan apa namanya mesin ya. Tapi kalau misalkan kita yang lokal kayaknya mungkin nggak menggunakan itu. Kalau biasanya kan tukang hanya untuk membengkokkan besi, dia akan bikin dulu rumahannya, dia akan pakai tenaga manusia untuk membengkokkannya seperti itu. Nanti mungkin adik-adik mahasiswa bisa membantu. Karena ini kan tukangnya nanti juga ada. Jadi adik-adik mahasiswa hanya membantu meringankan mungkin pekerjaan tukang atau membantu kalau misalkan memang punya tenaga yang lebih bisa bantu untuk motong-motong besi. Kalau punya tenaga untuk motong backcasting, motong plywoodnya atau papannya, kalau adik-adik mahasiswa bisa bantu, mungkin bisa bantu. Atau nanti mungkin yang pekerjaan-pekerjaan ringan, membersihkan lokasi, atau dan segala macamnya, bisalah ikut membantu di situ gitu. Nah, untuk backcasting juga nanti kita memerlukannya. Kemudian untuk pengecorannya memang kita tidak manual, nanti pengecorannya kita akan menggunakan ready mix ya. Kita menggunakan ready mix, menggunakan mutu beton K300 atau K350 karena untuk standar jembatan atau box culvert standarnya 300 sampai 350. Kenapa kita tidak menggunakan manual? Karena takutnya nanti mutu beton yang ingin kita kerjakan itu tidak mencapai yang kita inginkan. Itu makanya kita ambil kesimpulan bahwa nanti mungkin pengecorannya menggunakan ready mix. Nah, yang beratnya ini memang di pekerjaan pondasi karena nanti sebelum pondasinya kita kan menggunakan cakar ayam nih di bawah lantai kerja. Nah, sebelum lantai kerja itu kita bikin, nanti kita pasang dulu apa namanya galam ya. Nanti kita tumbuk dulu galam di bawahnya panjang 2 meter, jadi kita ratakan dulu, baru kita kasih lantai kerja gitu. Karena untuk menghindari, karena galam itu kan gunanya untuk mengikat apa namanya tanah-tanah atau pasir-pasir yang ada di sekelilingnya. Jadi galam nanti dia akan mengikat pasir ataupun tanah yang ada di sekelilingnya sehingga untuk kekuatan tanah yang di bawahnya itu bisa stabil ya. Kalau misalkan kita tidak masang galam di bawahnya akan rentan terjadi penurunan gitu. Nah, contoh seperti kasus yang tadi, kenapa dia sampai
kenapa dia sampai terbuka? Itu karena ada penurunan di bawahnya, sehingga dia lepas antara abutmen kepala jembatannya dengan pondasinya dia lepas gitu. Nah, kemudian untuk yang penunjang segala macam, untuk kawat, bendrat, besi tulangan, ataupun beton ready mix-nya, beton decking. Jadi beton decking ini kalau tukang bilang itu tahu beton ya. Jadi beton yang dibikin kotak-kotak seperti tahu gitu. Jadi untuk menahan kalau dia besi tulangannya 2 lapis, dia untuk menahan antara selak besi itu gitu ya. Biasanya dia ukurannya 5 cm sampai 8 cm gitu. Kemudian kita juga membutuhkan pipa PVC 2 in. Nah, untuk rencana desain ya. Untuk rencana desain karena memang kita memperuntukkan ini jangka panjang, bahkan kalau bisa tidak harus bongkar-bongkar lagi, kita memang bikin ini supaya kokoh ya, supaya kokoh dan kuat. Kita fisiknya memang kita arahkan ke sini semua ya, kita arahkan sini semua untuk semua mahasiswa. Jadi memang kita fokus bahwa KKN gelombang kedua menghasilkan jembatan box cover untuk kampus 2 gitu. Jadi nanti kan di sini ditulis nih di jembatannya kenang-kenang nih KKN gelombang kedua ke-49 gitu ya Bu NHK ya. Iya, betul, Bu. Betul. Ada prasastinya. Jadi ini tuh gambar. Ya, ini tuh gambar dia 3 dimensinya. Jadi nanti di tengahnya nanti rencananya kita akan bikin kayak median jalan, kita kasih tanaman untuk membatas antara mobil yang masuk dan mobil yang keluar. Seperti itu. Jadi di tengahnya rencananya akan ada taman ataupun tanaman yang kita jadikan sebagai median jalan. Seperti itu. Kemudian, nah ini gambar 3 dimensinya. Nah, untuk pekerjaan fisiknya nanti adik-adik mahasiswa mungkin bisa ngikutin atau sambil mendengarkan arahan tukang yang di lapangan, karena memang ada mandornya, kemudian ada tukangnya, kemudian ada pelayan tukangnya juga ada. Tapi kita mohon dengan adik-adik mahasiswa ikut juga membantu pekerjaan-pekerjaan ringan yang bisa dikerjakan. Jadi untuk penulangan seperti ini memang tukang yang lebih paham untuk membaca gambar. Nanti mungkin adik-adik mahasiswa bisa bantu bendrat atau masang bendrat ya, kalau misalkan kita ada menyatukan besi menjadikan satu, itu kan diikat pakai bendrat atau besi ya. Jadi nanti mungkin bisa belajar untuk itu, karena sebenarnya Ibu juga pernah melakukan itu gitu, karena Ibu lihat asik juga nih kayaknya tukang duduk manis di situ, kayaknya ngelingkar besi gitu. Asik juga sih ngelihatnya. Kalau misalkan memang dibantu adik-adik mahasiswa mungkin bisa lebih cepat pengerjaannya seperti itu ya. Nah, kemudian jadi rencananya nanti pembangunan ini bentangnya 12 meter karena dia ada untuk yang masuk dan untuk yang keluar. Jadi bentangnya 12 meter. Untuk lebarnya mungkin 7 meter dan sayapnya 3 meter. Ini memang besar gitu. Cuma nanti mungkin ada perubahan pada saat di lapangan karena setelah Ibu lihat gambarnya atau Ibu lihat nyatanya di lapangan bentangnya nggak selebar 7 meter gitu. Mungkin perubahan desain yang akan dilakukan, tapi intinya itu yang akan kita kerjakan nantinya. Seperti itu. Jadi ini tadi untuk rencana pembesiannya kita menggunakan besi 16 dan juga besi 12. Cor mutu betonnya menggunakan beton FC25 atau setara dengan K350 seperti itu ya. Nah, untuk metode pelaksanaannya mungkin nanti akan ada penggalian dulu ya, mungkin sekalian dengan eksa yang kita gunakan. Kemudian pekerjaan pembesian ini pasti dilakukan. Kemudian ada pekerjaan backcasting ya. Kemudian pekerjaan perakitan, pemasangan pika PVC, terus beton deckingnya dan pengaitnya. Tuh. Nah, baru nanti
Setelah selesai baru nanti kita lakukan pengerjaan pengecoran. Nah, untuk apa namanya? Ini terlalu ini ya. Kita menggunakan 2 lubang, tapi nanti sambil Ibu lihat di lapangan kalau misalkan kita perlunya hanya 1 lubang, kita akan gunakan 1 lubang aja, tidak sampai 2 lubang. Seperti itu. Kemudian ini Ibu akan kasihkan, Ibu kasih contoh untuk ada pekerjaan Ibu yang tahun lalu itu bikin jembatan dengan bentang 4 meter. Ya ini bentang ini lebarnya kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Bu. Iya. Nah, ini pernah Ibu bikin jembatan ini lebarnya 4 meter. Lebar jembatan ini 4 meter, lebar yang ingin kita ambil itu 5 meter. Sehingga kedalaman panjang jembatan itu kita ambil 6 meter dengan lebar 5 meter. Seperti itu. Nah, ini kita akan tutup, kita dam dulu. Rencananya nanti dalam pelaksanaan pekerjaannya kita dam dulu, tidak ada air yang mengalir di situ gitu. Jadi kita harus tutup dulu, kita alirkan airnya, kita sedot dulu nanti ya. Kita sedot airnya, kemudian kita alirkan pipa dari ujung ke ujungnya itu dengan aliran pipa. Jadi nanti pipanya air itu tetap mengalir, tapi kita kasih pipa panjang 4 in ya untuk mengalirkan air yang dari sebelah sisi kiri menuju ke sisi kanan. Airnya mengalir. Jadi di tengah-tengah nanti memang kita kuras airnya supaya pelaksanaannya kondisi air tidak begitu deras atau tidak begitu banyak. Kalau basah pasti basah gitu ya. Kalau basah pasti basah. Nah, nanti pada saat air ini kering ataupun tidak begitu dalam baru kita bisa memasang atau menumbuk galam di dalamnya tersebut gitu. Jadi kita pasang dulu galam cerucuknya ini, nanti kita pasang di sepanjang jembatan yang ingin kita bangun sebentang 12 meter tersebut ya. Kita pasang galamnya. Kemudian ini galamnya kita potong-potong dulu, baru kita bisa tumbuk, masukkan ke dalam. Jadi seberapa galam itu bisa masuk, kita masukkan terus nantinya. Kita lihat, karena kan kita di sana kan gambut ya. Takutnya nanti kita tidak pasang galam, tergerus lagi bawahnya. Gitu. Jadi kita pasang galam dulu. Nah, tetap karena pekerjaan ini kemarin mendesak, makanya dilembur juga sampai malam gitu. Karena kalau kita biarkan itu sampai besok harinya, kita udah sedot air, airnya akan naik lagi gitu. Jadi ada kesempatan airnya surut, kita tetap kerja gitu, walaupun malam hari. Seperti itu pekerjaan ini kemarin. Karena kalau menunggu ke besok, airnya akan penuh lagi di sini gitu. Walaupun kita udah dam, kita kasih saluran melalui pipa panjang 4 in ini gitu. Nah, kemudian ini yang untuk perakitan kepala jembatannya ya. Jadi kepala jembatannya ini nanti baru kita pasangkan di sisi kanan kirinya jembatan yang ingin kita bangun. Ya, nah ini setelah jadi baru kita turunkan ke bawah ke jembatan atau ke posisi yang ingin kita pasang. Kemudian ini backcastingnya, nanti kita bikin juga di atas. Setelah selesai, baru kita turunkan ke bawah, gitu ya. Nah ini udah kita pasang kan backcastingnya di bawah, tulangannya kita sudah turunkan yang kita buat ini tadi. Ini kita turunkan ke bawah, kita pasang backcastingnya, ya, kita pasang backcastingnya. Kemudian baru kita pasang balokan di atas. Kita pasang balokan di atas. Kemudian kita tetap pakai backcasting juga untuk baloknya. Kemudian baru kita cor, ya. Setelah itu baru kita cor menggunakan ready mix. Gitu. Karena Ibu kalau manual Ibu nggak yakin itu akan bertahan lama, gitu. Jadi memang karena memang sekarang juga udah canggih ya, kita tidak harus mengaduk sendiri dan mutu beton yang kita inginkan itu bisa kita capai sehingga kita memang Ibu pun menyarankan kita beli aja gitu, bahwa kita kalau beli ready mix itu kan per kubik berapa gitu, tinggal kita hitungkan volumenya berapa, nanti tinggal bantu adik-adik mahasiswa untuk karena ini kan dari mesin molennya
kita pakai corong, nanti dia dihampar ke balokan atau di plat jembatan yang ingin dicor tersebut gitu. Nah, itu kan memang membutuhkan tenaga yang banyak sebenarnya untuk menarik beton tersebut ke tempat yang ingin kita cor seperti itu. Nah, ini gambarannya jembatan yang nantinya akan kita buat untuk pembangunan di jembatan Kampus 2 seperti itu. Itu saja yang Ibu bisa jelaskan buat adik-adik mahasiswa. Kalau nanti misalkan ada bertanya, boleh bertanya sekarang ataupun nanti pada saat di lapangan sambil jalan kita juga sambil menjelaskan nanti apa-apa yang harus dikerjakan. Karena kan nanti ada juga yang mengarahkan teknisnya di lapangan ya. Berasa itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Terima kasih Bu Hanaka, terima kasih Mas Eko. Ibu kembalikan. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya kami persilakan kepada para peserta yang ingin bertanya mengenai materi yang telah dijelaskan tadi. Kami persilakan yang ingin bertanya. Bukan yang itu gitu Pak. Bukan yang foto itu. Mungkin Baik. nggak ada Bu. link. Oh, ada Bu. Pak Marianto ya, Bu. Ada. Ya, siap Bu. Monggo, Pak. Makasih Bu, saya Marianto, mahasiswa RPL. Saya mau tanya Bu, ya untuk pemasangan galam itu dipakai tenaga manusia apa? Biasanya kan, mohon maaf nih, biasanya kan manusia yang megang galamnya untuk pemancangan itu, nanti eksa yang menancapkan. Apa seperti itu, apa gimana Bu? Makasih. Baik, Ya. persilakan Bu Rida. Baik. Karena memang kita untuk bongkarnya nanti menggunakan eksa, mungkin galam nanti bisa sekalian juga eksa yang mengerjakan, Pak. Jadi tinggal kita siapkan potongan-potongan galamnya, nanti eksa yang menurunkan ke bawah. Pakai tenaga eksa mungkin nanti. Tapi kalau misalkan, karena kita nyewa eksanya kan hanya untuk bongkar. Untuk bongkar itu kemarin kita udah nego kan eksanya, mereka minta untuk di harga 2 juta gitu, hanya untuk membongkar itu gitu. Kalau misalkan memang harus menggunakan eksa juga mungkin kita bisa nego lagi untuk di harga berapa gitu. Tapi kalau kemarin yang pekerjaan saya ini Pak, kita menggunakan tenaga manusia buat ininya, buat numbuk galamnya gitu. Jadi karena cuma menggunakan galam yang ukuran kecil, ya ukuran yang 10 diameter 10. Jadi ini kita pakai apa namanya? Kita bikin balokan pakai tangannya, jadi kita tumbuk manual waktu itu gitu. Nanti kita lihat sambil lihat di lapangan aja apakah kita pakai eksa atau enggak. Tapi kalau misalkan menggunakan eksa mahal, nggak apa-apa mungkin ya pakai tenaga manusia ya. Gitu Pak. Siap, makasih Bu. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi kedua. Baik, sepertinya tidak ada. Kami persilakan untuk materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Nurul Himah Kartini. Kepada Ibu Dr. Nurul, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Alia. Silakan di-share, Eko. Mohon izin Bu Rida Respati, mungkin Pak Chandra sudah keluar ya dari grup. Jadi di gelombang 2 ini 30 peserta, itu ada 10 dari RPL, non-rekatingan, dan pupis. Nah, yang 20-nya ini dari reguler dan non-reguler Palangkaraya. Jadi kita nanti terfokus di 20 orang ini yang mungkin membantu semampunya Bu ya di Sabtu Minggu, karena kita hanya mengalokasikan di waktu di Sabtu Minggu di bulan Mei ini, kita memepetkan waktu supaya ikut di semester ini. Nah, buat teman-teman RPL dan Kasongan dan Pulpis, nanti pekerjaan fisiknya tidak ada, tapi mereka akan mengerjakan non fisik, Pak Marianto. Nanti ada bentuk sosialisasi yang Bapak
Ibu kerjakan di sekitar lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja dari Bapak Ibu semuanya. Nanti ada nih saya sampaikan, nanti yang kegiatan PLH-nya kita ada program menanam 1 orang 2 pohon, nah itu wajib dilakukan oleh semuanya. Tapi tadi kegiatan fisiknya semuanya kita terfokus di box cover ini untuk dana fisiknya. Untuk kegiatan fisiknya Sabtu Minggu ada di kampus 2, dan ini mungkin tidak akan full ya budidaya karena beberapa dibantu tukang kan, pekerjaan yang berat. Teman-teman hanya membantu paling pembersihan, atau tadi kalau misalnya ada merangkai besi itu pun mungkin terbatas itu kan. Kami sudah menyiapkan sarung tangan Burida untuk teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa juga kami daftarkan 1 bulan untuk asuransi BPJS TK-nya ya untuk menjaga keamanan teman-teman semuanya. Gitu ya. Mungkin itu Burida informasinya. Baik, teman-teman semuanya silakan di-share Eko. Karena waktu kita Bu terbatas. Enaka, mohon maaf saya izin keluar ya. Oh ya, Enggi. Terima kasih banyak Bu Rida. Mohon nanti di Saya lapangan. ada tamu soalnya yang untuk simulasi si akad. Oh iya, Bu. Izin Bu, mumpung membahas si akad, ini untuk pendaftaran KKN bisa nggak Bu dimasukkan Bu di si akad Bu untuk gelombang depan? Bisa? Berarti nanti saya kasih tahu aja, saya usulkan ya. Masukkan di celahnya si akad itu pendaftaran online gitu ya. Jadi semua sudah terintegrasi. Selama ini kan kita pakai Google Form kan Bu. Oh, coba nanti saya kasih tahu ininya, anunya, yang pihak ketiganya. Siap. Jadi untuk angkatan. Makasih Bu ya, saya pamit ya. Terima kasih Saya banyak. pamit adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, silakan di-share Eko. Lanjut selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ya, baik teman-teman semuanya, saya lanjut. Di LP2M ini ada 6 orang ya SDM yang bekerja di LP2M yang membantu pelaksanaan KKN. KKN ini kan bagian dari bidang pengabdian masyarakat. Jadi di LP2M itu ada 3 bidang yang utama, ada bidang penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga publikasi. Nah, oke, selanjutnya. Nah, pada bidang pengabdian masyarakat, kita ada 1 subbagian, yaitu KKN, kuliah kerja nyata, yang mana selain mahasiswa yang terlibat di dalamnya, kita juga melibatkan masyarakat. Nah, kata kunci intinya itu ada masyarakat, sehingga transfer ilmu kepada masyarakat itu diperlukan, gitu ya. Kemudian, skema KKN di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ini ada banyak. Ada skema AUM, lanjut, ada skema etnografi, ya. Kemudian ada skema KKN internasional. Next slide kok. Nah, kita di gelombang 2 ini sesuai arahan pimpinan, ya karena jumlah kita hanya sedikit dan kebutuhan dari universitas adalah di tempat ini, makanya teman-teman kita berikan kegiatan dalam skema amal usaha Muhammadiyah. Ya. Tadi 30 orang ya. Dengan program utama kegiatan fisik, non fisik, dan PLH. Kegiatan fisik tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor 2, pembangunan box cover yang ada di kampus 2. Nah, kegiatan non fisik nanti berupa implementasi keilmuan kita ke masyarakat. Bisa berupa sosialisasi, pelatihan, maupun kegiatan sejenis lainnya. Dan kemudian ada pengelolaan lingkungan hidup. Ini merupakan rangkaian penting dari kegiatan di skema AUM. Oke, untuk penilaian sama, kita menggunakan SOP perkuliahan, ada 40% formatif, 20% tugas, dan 40% sumatif. Yang mana formatif ini diambil dari kegiatan di lapangan, tugas ini kita ambil dari resume. Nanti teman-teman wajib ya mengumpulkan resume ke LP2M, resume pembekalan hari ini. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Bu Rida dan apa yang disampaikan saya hari ini, nanti dituliskan rangkuman resumenya, baru nanti dikumpul ke kita. Ini bagian angka dari 20%. Baru kemudian 40% sumatif, penilaian di akhir. Nah, berupa seminar hasil dan laporan akhir, berupa video kegiatan dan laporan cetak.
kelompoknya. Nah, karena ini kita hanya sedikit orangnya, 30 orang ini kita membagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok yang kelas domisili, dan satu kelompoknya adalah untuk kelas Palangkaraya. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah video kegiatan wajib dikerjakan individu, ya teman-teman ya. Mulai dari kita pembekalan seperti ini, nanti kegiatan di lapangan, observasi, terus kegiatan fisik, non-fisik, dan PLH yang dilakukan oleh per individu mahasiswa. Itu nilainya 40% sumatif. Nah, ini uraian kegiatannya. Hari ini kita pembekalan. Ini skema etnografi daerahnya belum terlihat ya, tipe. Jadi ini skema AUM kita ganti. Nanti observasinya besok hari Sabtu ya teman-teman ya. Yang di Palangkaraya, observasi ke kampus 2. Untuk yang di luar Palangkaraya dalam hal ini domisili, silakan observasi ke lingkungan sekitarnya, terutama di AUM terdekat. Nanti kita akan coba identifikasi teman-teman 10 orang yang di luar daerah ini. Kan kalau tidak salah itu ada 5 orang di Katingan, 2 orang di Pulang Pisau, 2 sisanya itu RPL. Nah, jadi kita akan mengidentifikasi teman-teman observasi di hari Sabtu, amal usaha Muhammadiyah yang terdekat yang bisa terjangkau itu apa? Kalau di Katingan itu misalnya di MTS atau di TK. Jadi itu nanti akan menjadi kegiatan non fisiknya di situ. Nah, kemudian hari Sabtu kita observasi. Nah, hari Minggu teman-teman sudah mulai jalan, terutama yang di Palangkaraya, pembersihan tempat aja. Jadi sarung tangan kami siapkan dari LP2M. Nanti teman-teman bawa alat kebersihan aja, cangkul dan parang untuk membersihkan di sekitar box culvert. Kemudian di 1 minggu berikutnya, yaitu di tanggal 20 dan 21, kita masih melanjutkan. Jadi kegiatan fisik kalian ini kan sebenarnya dikerjakan banyak oleh tukang ya, di Senin sampai Sabtu, ya Senin sampai Senin lagi kalau mereka ya karena memang dibayar. Atau teman-teman hanya terlibat di hari Sabtu dan Minggu semampunya ya. Mengerjakan pekerjaan yang berat yang berisiko itu tidak kita pergunakan. Nah, di hari Sabtu 20-21 kita agenda tanggal 20 itu karena Hari Kebangkitan Nasional, insya Allah kita akan menyemarakan Hari Kebangkitan Nasional dengan donor darah. Nah, nanti tolong dicatat ya teman-teman di LP2M dan juga teman-teman mahasiswa di Palangkaraya, kita akan mengadakan donor darah. Jadi hari Sabtu tidak ada kegiatan di kampus 2, kita di kampus 1 melaksanakan kegiatan donor darah. Nah, kemudian hari Minggu tanggal 21 masih lanjut. Nah, kemudian hari Sabtu berikutnya di akhir bulan tanggal 27 dan 28 ini kita agendakan adalah penanaman pohon. Nah, kita masih karena pohon ini kita sudah akan kita uruskan di Dinas Lingkungan Hidup ya. Kita hanya meminta nanti keputusan dari rektorat lokasi penanaman pohonnya di mana. Nah, jadi nanti kita akan berkegiatan PLH di akhir bulan. Begitupun teman-teman yang di Kasongan, di Katingan, ini juga kegiatan di bulan terakhir itu adalah kegiatan penanaman pohon. Di minggu keduanya adalah kegiatan sosialisasi atau pelatihan yang bisa kalian lakukan di amal usaha. Misalnya kalau ada di MTS Muhammadiyah, nah berarti mungkin ada 1 kali pertemuan itu membuat kegiatan di bidang pendidikan gitu ya. Tapi kalau memang tidak memungkinkan di bidang pendidikan, maka mungkin di bidang keagamaan juga boleh. Tergantung nanti amal usaha terdekat yang ada bisa terjangkau oleh teman-teman semuanya. Baru kemudian kita akan mengagendakan seminar hasil dan pelaporan dan upload video di awal bulan Juni. Jadi 1 bulan timeline waktunya ini sudah selesai dikerjakan oleh teman-teman. Jadi saya berharap ini bisa dipahami oleh teman-teman karena ini gelombang 2 ini adalah gelombang kelas khusus gitu ya. Jadi kita juga sedikit ada ya karena dipepet waktu ya 1 bulan. Kita berharap sebelum Juni akhir semester ini seminar hasilnya udah selesai gitu ya. Kegiatannya udah kelar. Ya, selanjutnya nah ini contoh kegiatannya. Kalau dulu karena ada kebencanaan, nah maka kegiatan non fisiknya itu adalah kemarin pembagian sembako. Tapi karena bencana banjir tidak ada, insya Allah ya di bulan ini mungkin kita akan alihkan kegiatan non fisiknya, terutama yang di luar kota Palangkaraya. Ini di contoh misalnya ini ada pelatihan Microsoft atau pelatihan
public speaking. Atau ini yang paling bawah kanan itu adalah membimbing mengaji di TPA. Tuh ya. Oke, selanjutnya. Nah, itu gambaran umum untuk teman-teman yang di gelombang 2. Jadi terfokusnya di hari Sabtu dan Minggu ya, teman-teman ya. Jadi kita berharap nanti walaupun di luar kota atau maupun di Kota Palangkaraya, apa target yang diberikan oleh universitas kepada kita ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Khusus untuk teman-teman yang di luar, yang non reguler cuttingan dan pulang pisau, untuk kegiatan non fisiknya silakan nanti diobservasi di hari Sabtu mana tempat yang terdekat. Apakah mau di SMA kah, Muhammadiyah atau di MTS atau di TK, silakan diobservasi terlebih dahulu. Oke, itu ada yang mau ditanyakan mungkin saya kembalikan kepada Bu Alia. Punya yang ingin bertanya silakan ya. Baik kami persilakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan buka mikrofonnya. Jadi silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Saya Marianto, Mas RPL dari Seroyan, Bu. Ya, Seroyan. Saya tanyakan, untuk penanaman pohon itu bisa nggak di lingkungan kami, Bu? Ada mungkin menanam di bahu jalan atau di sekolah tempat-tempat umum gitu? Betul Bapak, itu memang memang selanjutnya dilakukan. Nah, Seroyan ini Bapak apakah di kota atau di kecamatan, Pak? Karena seingat saya di Kecamatan, Seroyan ini, di kecamatan mana nih? Kayaknya kita amal usaha kita belum ada di sana, Pak lah. Di Hano, Bu. Hanau. Kecamatan Hano, nggih. Eko pernah ke Hanau kan? Ada TK Aba lah di sana. Ada lah Pak TK atau sekolah kita di sana Pak Marianto yang milik Muhammadiyah? Nggak ada, Bu, rasanya. Ya, nggak ada. Jadi kalau di kotanya ada. Oke. Sama ini, Bu, Baik. sama untuk ke bidang keagamaan itu, kalau misal khotbah Jumat itu masuk nggak itu kategorinya? Masuk Pak. Jadi begini, karena kesulitan teman-teman di daerah ini tidak semua amal usaha Muhammadiyah ada di kecamatan, maka kita perkenankan teman-teman yang di daerah ini berkegiatan di lingkungan masyarakat sekitarnya. Monggo Pak. Monggo, silahkan. Jadi ini masuk di kegiatan non fisik. Jadi yang di luar kota fokus di non fisik dan PLH nggih Pak. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Ya, baik. Silakan yang lain. Baik. Apakah ada yang bertanya lagi? Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau Permisi, Bu, menyapa izin Irfan bertanya, dulu. Bu. Oke, Belo. Belo ya? Silakan, Belo. Saya ingin bertanya, Bu. Kira-kira, Bu, kalau kita kumpul nanti, Bu, di kampus 2-nya Kak, Bu, atau bagaimana, Bu? Kalau cuma itu yang coba saya tanyakan, Bu. Terima kasih. Ini kamu yang di kelas Palangka, Kak Bel? Ya, Bu, kelas Palangka, Bu. Ya, nanti hari Sabtu kumpul jam 7 di depan Masjid Kampus 2. Karena posisi jembatan yang mau dibangun itu kan di depan Masjid Kampus 2. Jadi teman-teman nanti mengobservasi lokasinya, di foto, luasan panjangnya berapa. Nah, kemudian nanti kita akan berbagi, kan hari Minggu kan ada pembersihan di sekitarnya. Nah, sebagian ada ke arah barat, yang satunya nanti ke arah selatan gitu ya. Itu Bel, nanti kita ketemu nanti jam 7 ya di kampus 2. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, silakan. Jika ada yang bertanya lagi. Dari Kasongan siapa nih perwakilan? Ilham? Mas Ilham? Solehin. Ilham Solehin ini dari Katingan kah? Atau dari Pulpis? Atau dari Palangka? Dari Palangka, Bu. Oh, dari Palangka. Oke, sudah jelas ya Ilham ya? Kita ketemu di hari Sabtu ya? Baik, Bu. Oke, Febri?
Febrianto dari mana? Kasongan, Bu. Oke, Kasongan. Kasongan ada 5 orang ya, Pep ya. Silakan hari Sabtu Iya, Bu. itu observasi ke Masjid Muhammadiyah yang di seberang, yang di situ ada komplek MTS dan TK. Silakan observasi mana yang kira-kira nanti kegiatan non fisiknya bisa kalian lakukan di sana. Karena ini kan ada 4 orang PTI dan ada 1 orang Atna kan. Iya, Bu. Oke, jadi nanti PTI ini bisa pelatihan Microsoft Office di MTS, itu bisa tuh ya. Tinggal kalian datangi nanti temui Bapak Kepseknya. Nanti bikin janjian tanggal berapa Bu. untuk melakukan pelatihan. Kapan? Baik, silakan. Jika ada yang ingin bertanya lagi. Ini ada Stephen Muhammad Jarwang. Ini kelas mana ini? Kelompok mana? Kelas di Palangka, Bu. Oke. Sudah paham ya. Jadi di Palangka reguler dan reguler kita jadikan satu kelompok ya. Karena pekerjaannya sama. Bu, saya coba izin bertanya. Kalau boleh dikasih kesempatan izin bertanya lagi, Bu. Boleh, silakan Belo. Untuk kan ini kan anu Bu, kira-kira apakah bisa Kak Bu masih sambil-sambilan kuliah Bu? Kan soalnya kan kegiatan cuma Sabtu Minggu kan Bu. Ya. Ya, itu Ada aja nggak kuliah pertanyaannya Sabtu Bu. Minggu Belo? Belo. Enggak Bu, kalau Sabtu Minggu enggak kuliah Bu, cuman dari Senin sampai Jumat kemungkinan kuliah Bu. Iya. Sisanya aman. Jadi gelombang 2 ini kalian berkegiatannya di Sabtu Minggu, bukan di Senin sampai Jumat Belo. Jadi kuliah kalian aman, ya. Tapi yang untuk yang di Katingan tadi, Dhamma Pulang Pisau, karena kelas daerah ini kan Sabtu Minggu ya kuliahnya. Nah, makanya kegiatan fisiknya tidak ada di Kasongan dan Pupis. Tapi teman-teman berkegiatan ada sosialisasi tadi, tergantung pihak stakeholdernya mengizinkan di hari apa. Di antara Senin sampai Jumat itu ya teman-teman menyesuaikan nanti yang di Kasongan tadi. Ya Febri ya. Nanti diatur nanti hari observasi di hari Sabtu ngobrol sama Kepseknya kira-kira kapan dalam bulan Mei ini teman-teman bisa melakukan pelatihan di sekolah gitu ya. Belo sudah paham ya Belo ya? Ya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi yang di atas belum saya sapa. Irfan Sahnur. Kelompok mana ini Irfan? Pulang Pisau, Bu. Oke, Pulang Pisau ada 2 orang ya, Van ya? Ya, kalau misalnya di Pulang Pisau ini hanya berdua, kemungkinan nanti kegiatannya kita arahkan ke, karena Anda Atna, mungkin bisa membantu di relawan di kelurahan, Irfan. Membantu administrasi di kelurahan. Nanti disesuaikan, nanti hari semingguan ke depan ini silakan observasi, temui pihak kelurahan. Berkenannya di hari apa teman-teman bisa bantu di sana. Bebas Bu, di kelurahan mana? Bebas. Yang penting ada masyarakat yang disasar, jadi teman-teman bisa berkegiatan di situ. Karena kan ini cuma 2 orang. Gak mungkin kalian di TK laki-laki ngajar berdua gitu ya. Kalau ada perempuan sih masih enak nih. Jadi kalian lebih tepatnya arahnya ke relawan administrasi aja untuk non fisiknya. Oh, jadi di kantor desa atau kelurahannya, Bu? Boleh. Nanti japri aja saya, perlu kalau memerlukan surat izinnya, ya nanti kita buatkan. Oh iya, Bu. Jelas ya, Van ya? Jelas, Bu. Nanti dibicarakan juga nanti untuk lokasi penanaman pohonnya, kalau misalnya tadi dapatnya di kelurahan, Katingan, atau di Gohong atau di mana gitu ya, nanti bicarakan dengan pihak kelurahannya di mana lokasi untuk lokasi penanaman pohonnya nanti yang bermanfaat ya. Oke, jadi kegiatannya itu aja Bu, 2 itu. Iya, itu aja karena kegiatan fisiknya kan terfokus di istilahnya dana subsidi KK-nya kan terfokus di ini pembuatan jembatan yang dikerjakan oleh tukang di Palangkaraya yang dibantu oleh teman-teman kelompok yang 20 orang ini di Sabtu Minggunya. Tapi pekerjaan mereka juga nggak berat kok. Insya Allah yang masukin galam tadi Pak bukan teman-teman kok ya eskavator itu ya. Oh iya.
Karena di hari Sabtu minggu ketiga kita yang di Palangka juga berkegiatan donor darah, di minggu keempatnya nanti penanaman massal pohon gitu ya. Jadi memang kegiatan fisiknya kan itu lanjut terus, Dr. Anto kan kerja terus selama 1 bulan penuh itu. Karena kan memang di instruksi ayah direktur itu jembatan ini bulan ini juga harus selesai gitu ya. Jadi mereka juga melanjutkan pekerjaannya secara terus-menerus itu. Teman-teman yang di Palangka cuma bantu semampunya di hari Sabtu dan Minggu. Itu Irfan ya? Iya, Bu. Oke, baik. Ada perempuan nih, Justina Wati. Justina kelas mana? Palangka, Bu. Oke, udah mendengarkan tadi arahannya Justina? Sudah dipahami? Sudah, Bu. Oke, baik. Selanjutnya ini ada Ovi. Ovi Setianingsih, kelas mana Ovi? Ini kameranya buka, rambutnya kelihatan. Ovi. Dengar. Oke, itu mungkin nanti kalau ada hal yang lebih teknis ditanyakan, kita ada grup, ada nomor chat pribadi saya atau Pak Eko. Silakan teman-teman chat ya. Silakan teman-teman chat agar kegiatannya sudah langsung berjalan. Untuk atribut nanti kami infokan setelah kegiatan ini ya. Kemungkinan kalau enggak Jumat itu Sabtu sudah bisa diambil atribut KKN-nya. Untuk yang di luar kota nanti akan kita titipkan dengan dosen yang mengajar di kelas daerah. Nanti Pak Marianto atau yang satunya tadi RPL mana ya, yang BK itu. Nanti itu akan kita komunikasikan secara japring ya Pak. Baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup jelas? Yang penting itu disiapkan ini video kegiatan aja. Sudah ya, Bu? Sudah aja. Oh, gitu. Kita pembekalannya khusus juga ini ya. Penting cepat efektif jalan aja. Sesuai arahan rektor seperti itu. Baik, terima kasih untuk Ibu Dr. Melma Kartini selaku pemateri kedua. Baik teman-teman semua, demikianlah kegiatan pembekalan KKN Angkatan ke-49 Gelombang 2 tahun 2023. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan kegiatan ini. Akhirul kalam, billahi bisabilil haq, wastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di screenshot kan nih? Sudah di screenshot. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk yang di Palangka, sampai berjumpa di hari Sabtu, observasi di kampus 2, di depan masjid kampus 2. Terima kasih.